Persekutuan dengan Roh Kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. 2 Korintus 13 ayat 14. Persekutuan Roh Kudus dalam ayat di atas mengacu pada hubungan, komunikasi atau persekutuan dengan Roh Kudus. Termasuk di dalamnya adalah berbicara dengannya, berserah pada ketuhanan dan tuntunannya, menyampaikan keinginanmu kepadanya, serta menerima keinginannya di dalam rohmu dan melalui firman. Hal ini yang membuat hidupmu menjadi berhasil dengan luar biasa. Banyak orang yang masih belum mengerti keuntungan yang tak terucapkan serta berkat-berkat dari persekutuan dengan Roh Kudus. Persekutuan dengan Roh Kudus harus menjadi atau menguasai seluruh kehidupanmu sehari-hari. Roh Kudus ingin terlibat dalam setiap detail hidupmu. Orang Kristen yang sungguh-sungguh bersekutu dengan Roh Kudus sangat sering ditudungi dan dilindungi dari hal-hal kebetulan dan kejadian yang tidak menguntungkan. Dia berkata dalam Mazmur 32 ayat 8, "Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Pikirkanlah itu." Tetapi kemudian pada ayat berikutnya dia memberikan peringatan penting yang mengatakan, "Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau." Mazmur 32 ayat 9. Engkau mungkin mendengar 25 orang terbunuh dalam suatu kebakaran besar, dan salah satunya adalah orang Kristen. Atau engkau pernah mendengar ada seorang saudara seiman yang mengadakan perjalanan untuk mengunjungi orang tuanya, lalu terlibat kecelakaan dan dia meninggal. Hal seperti itu tidak seharusnya terjadi. Tidak ada kecelakaan atau kemalangan pada anak Tuhan yang selaras dengan Roh. Penuhlah dengan pengetahuan tentang kehendaknya dalam segala hikmat dan pemahaman rohani. Ketika engkau tunduk kepada Roh dan firman, Alkitab berkata bahwa engkau akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Amsal 1 ayat 33. Haleluya. Bangunlah hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Kenali dia secara pribadi. Berbicaralah dengannya selalu dalam doa dan renungkan firman. Ingatlah dia yang Yesus minta kepada Bapa untuk diberikan kepada kita adalah penolong, penuntun, pembimbing, pengajar, pembela, penghibur, kekuatan, dan selalu menjaga. Mari kita mengucapkan pengakuan. Bapa terkasih, terima kasih atas anugerah yang berharga, yaitu Roh Kudus yang Engkau berikan untuk menuntun dan membimbingku dalam hidupku, menggenapi kehidupanku dalam Kristus. Melalui persekutuan dengan Roh Kudus, aku berkuasa dan memerintah di atas kuasa kegelapan, dunia dan cara kerjanya, dalam nama Yesus. Amin.